Sekarang saatnya untuk sesi tanya jawab. Bagi adik-adik sekalian yang ingin bertanya sesuatu kepada mantan ketua OSIS kita, yaitu Kak Ahmad Najib, dipersilahkan untuk open mic-nya ya. Halo, assalamualaikum Kak, mohon izin bertanya. Kalau boleh tahu, apa sih yang bikin kakak memilih untuk bersekolah di madrasah? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, pertanyaan yang bagus nih. Pada awalnya aku emang nggak punya alasan khusus kenapa memilih untuk masuk ke madrasah. Ya, bisa dibilang mungkin karena coba-coba. Tapi setelah aku menjalani hidup di madrasah dan merasakan langsung bagaimana madrasah bisa memberikan dampak yang besar di hidupku, akhirnya aku mendapatkan alasan yang tepat. Dan alasan itu adalah... Perkenalkan, namaku Ahmad Najib. Panggil aja Najib. Sebelumnya, aku adalah alumni dari salah satu SMP negeri di kota Banjarmasin. Hampir semua orang di lingkunganku selalu menganggap madrasah itu ketinggalan zaman. Di tengah banyaknya stereotip seperti itu, aku nekat untuk masuk madrasah. Ngapain masuk madrasah? Di sana kan masih kuno. Kamu mau jadi ustadz? Waduh, anak alim nih, anak alim. Pasti di sana susah ngapa-ngapain. HP disita, nggak bisa push rank, ketinggalan zaman lagi. Ya, kira-kira begitulah tanggapan dari orang-orang di sekitarku saat tahu aku yang notabene-nya lulusan SMP negeri masuk ke madrasah. Awal masuk madrasah, bisa dibilang aku itu masih kurang akan pemahaman ilmu agama. Tentunya ada banyak sekali perbedaan yang aku alami. Contohnya, mulai dari bagaimana ada pergaulan antar lawan jenis, ibadah hanya sekedar fardunya saja, dan itu pun sering telat. Jarang melaksanakan ibadah sunnah. Dan gitu deh pokoknya. Najib, kalau minum tuh duduk. Apaan sih? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. Good morning, Mas. Apa kabar kalian hari ini? Hari ini Ibu ingin menyampaikan sesuatu. Minggu depan kita akan ada seleksi KSM tingkat madrasah. KSM? Apa itu, Bu? KSM itu adalah kompetisi sains tingkat madrasah yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia. Nah, madrasah sangat mensupport dalam lomba ini karena ini adalah lomba yang sangat bergengsi. Jadi supportnya itu diantaranya adalah ada karantina nanti sebelum dilaksanakannya KSM. Jadi ada pembimbingan di situ di madrasah, nanti dilaksanakan pembimbingan dalam bentuk klub-klub per bidang studi, dan kemudian kalian jika berhasil sampai ke tingkat provinsi akan diadakan pembimbingan se-IC Indonesia. Widih, keren banget nih lomba. Di sekolahku yang dulu gak ada tuh yang namanya bimbingan olimpiade kayak gini. Sekolahku yang dulu juga nggak ada. Ngomong-ngomong, kalian minat gak ikutan KSM? Oh jelas, harus ikut dong. Masa iya kesempatan bagus kayak gini kita sia-siain? Yakin, pasti bisa. Wih, mantep Jack. Kalau kayak gitu, aku juga harus ikutan nih. Tuh, kompetitif banget sih kalian. Jangan lupa kalian persiapkan untuk minggu depan dan belajar yang baik untuk tes tersebut. Kemudian jangan lupa berdoa, mohon kepada Allah agar kalian termasuk dari tim KSM yang terpilih nantinya. Ya Allah, susah banget nih soal. Gojek, bantuin jawab soal yang ini dong. Jadi gini,
pada tanggal 1 Juli 2016, Pak Damar membuka usaha yang diberi nama Damar Reparasi. Sebagai modal usaha, Pak Damar menginvestasikan uang sebesar 20 juta rupiah. Bentar. Kok malah kita yang mikirin usahanya Pak Damar? Orang itu usahanya dia. Kok kita yang mikirin modalnya? Bener juga kamu, Jack. Mendingan kita refreshing dulu aja dah. Nah, bener tuh. Ngomong-ngomong, ada nggak sih target yang pengen banget kalian capai di madrasah? Ada dong. Kalau aku sih pengen ke SM Kabupaten nih. Kalau kamu, Jack? Kalau aku pengen lulus ke SM Provinsi. Kalau kamu, Jip? Apa? Kalau aku mau jadi medalis ke SM Nasional. Jujur, saat itu aku tertegun dengan todongan pertanyaan dari teman sekamarku. Aku sadar kalau lingkunganku yang sekarang bukanlah lingkunganku yang dulu. Aku juga harus punya target. Dan pada titik itulah aku menemukan jalan hidupku yang baru di madrasah. Seperti inilah perjuanganku saat itu dalam mempersiapkan KSM. Sangat terasa bagaimana guru-guru membimbing kami, memberikan support, dukungan, serta motivasi. Madrasah juga memfasilitasi kami dari segi sarana dan prasarana untuk menunjang pembelajaran. Namun, sekeras apapun aku berjuang, takdir masih berkata lain. Najib, ayo ikut foto juga. Iya, Miss. Najib, Ya, Ustaz. kegagalan yang kamu alami bukan karena usahamu yang kurang, tapi bisa jadi karena ibadahmu yang kurang. Dan yang perlu kamu ketahui bahwa yang membedakan antara kita sebagai siswa madrasah dengan siswa yang lainnya, kita diajarkan untuk memahami ilmu agama yang lebih dalam. Oleh karena itu, sebagai siswa madrasah, kita harus melibatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam setiap usaha yang kita lakukan. Terima kasih banyak, Ustaz. Sama-sama. Kalau begitu, Anda permisi duluan ya. Iya, Ustaz. Terima kasih banyak, Ustaz. Sejak saat itu, aku mulai merasa ada hal yang harus kuperbaiki. Dimulai dari Lut, bangun. Mau ikut sahur gak? Ya. Gua duluan ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayyidina Muhammad, Muhammad Sayyidina Muhammad, Muhammad Sayyidina Muhammad, Muhammad Sayyidina Muhammad. Kamu pernah dengar Mayres nggak? Pernah dong, itu kan kompetisi yang digelar Kementerian Agama Republik Indonesia untuk menumbuhkan budaya meneliti di kalangan siswa madrasah. Bener banget. Kamu tahu nggak, kakak kelas kita ada Boy sama Kabela baru aja meraih juara 1 Mayres di bidang sosum loh. Wih, keren banget. 3 tahun kemarin kita juara kan? Iya, makanya sekolah kita jadi aku pun semakin terinspirasi mendengar prestasi kakak kelasku yang berhasil mencapai target mereka. Kalau mereka bisa, aku juga pasti bisa. Pak, saya mau ikut Mayres. Ikut Mayres ya?
Oke, kebetulan Bapak juga lagi menyiapkan tim untuk diikutkan ke Mayres. Kira-kira siapa ya untuk jadi partnernya? Gimana kalau ini, Pak? Ini ya. Oke lah. Terima kasih, Pak. Ya. Sejak di titik itulah usahaku semakin besar. Dan seperti apa yang dikatakan oleh ustadku, bahwa aku juga harus mengiringi setiap usahaku dengan doa. Najib, ini kita sudah berusaha semaksimal mungkin. Maupun hasilnya kita serahkan ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terpenting adalah kita sudah berproses dan berusaha sebaik mungkin. Ya, jadi terus tetap semangat. Pengumumannya udah keluar nih. Mana? Ya, kita satu. Akhirnya, aku bisa menjadi diriku yang lebih baik. Hidup di lingkungan madrasah membuat diriku mengalami perubahan yang besar. Akhirnya, aku dapat mengembangkan potensi diriku di lingkungan yang tepat dan dikawal oleh orang-orang yang hebat. Aku bisa aktif di berbagai organisasi, mendapatkan berbagai prestasi di bidang akademik maupun non-akademik, mengembangkan hobiku di bidang jurnalistik, dan mencoba berbagai hal lain. Semuanya tidak terlepas dari peran madrasah yang bisa membuatku menjadi diriku yang sekarang. Dan yang perlu diketahui, madrasah bukanlah sebuah lembaga pendidikan yang kolot, hanya berfokus pada agama saja, atau bahkan ketinggalan zaman. Madrasah jauh lebih dari itu. Pengalamanku selama menempuh pendidikan di madrasah menjadi bukti nyata bagaimana madrasah bisa menggali potensi yang ada di dalam diri setiap siswanya. Aku juga mendapatkan hal-hal yang tak kudapatkan di lembaga pendidikan lainnya. Madrasah sudah menjadi sebuah lembaga pendidikan yang revolusioner. Perpaduan antara iptek dan imtaknya sangat kental di lingkungan madrasah. Berbagai prestasi yang kuraih pun tak lepas dari dukungan madrasah. Aku disodorkan dengan lingkungan yang kompetitif, tenaga pendidik yang suportif, dan tak lupa juga pengajaran agama yang komprehensif. Perbaikan demi perbaikan terus dilakukan guna melahirkan sumber daya manusia yang berkualitas dari dulu, kini, hingga nanti. Dan itulah alasan mengapa aku memilih untuk masuk ke Man Insan Sindikat Tanah Laut, Kalimantan Selatan.